Ratusan warga Diduga Kabupaten Bogor mengonsumsi makanan sebuah sekolah dasar di usai Kota acara Batu sosialisasi Rabu bulan siang Agustus. terus dilarikan. Kami akan mempresentasikan pitch deck dinding Kopeniun, yaitu berupa shortbox. Berikut adalah pembahasan kelompok kami. Dinding Kompainan menciptakan inovasi baru dalam produksi tempat makanan yang aman, higienis, dan ramah lingkungan. Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi penyimpanan makanan yang praktis dan berkualitas untuk konsumen Indonesia. Jadi, problem yang kita alami yang pertama yaitu pada lingkungan. 59% hasil sampah yang dihasilkan negara Indonesia berasal dari makanan dan bungkus makanan. Hal ini menjadi salah satu pokok problem yang kita miliki, karena Indonesia darurat akan sampah makanan. Kemudian biaya distribusi barang yang tinggi di Indonesia bisa menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal, terutama di daerah pelosok, sehingga banyak masyarakat di Indonesia membeli produk dengan kualitas rendah. Untuk itu, masalah biaya yang dihadapi adalah masalah biaya pendistribusian. Yang ketiga, customer. Menurut data yang kita ambil, data tersebut merupakan data penjualan 3 perusahaan pemegang customer tempat makanan terbesar di dunia. Dari data tersebut, customer masih banyak membeli produk yang menonjolkan terkenalnya merek, murah, dan memiliki fungsi yang belum sempurna. Kemudian, finansial. Banyak para pelajar yang menghabiskan uangnya untuk membeli produk lain yang kurang memiliki fungsi yang efisien atau pemborosan. Sejak 2021, banyak orang yang membeli produk dari Cina dengan harga murah tanpa melihat fungsi kegunaannya. Harga menghabiskan uang sekitar 3.500 miliar yuan atau sekitar 6.622.881 juta rupiah per tahunnya. Yang kelima, market gap. Meningkatnya aktivitas di luar ruangan. Terjadi peningkatan aktivitas di luar ruangan seperti piknik, berkemah, memancing, dan lain-lain. Di antara semua kelompok umur, mereka segan membawa bekal dari rumah. Kemudian, hal ini menjadi permasalahan karena belum terdapat tempat makanan yang mampu mendeteksi makanan basi. Aktivitas di luar ruangan yang meningkat menyebabkan banyak orang yang menyimpan bekal makanannya dan hendak dimakan saat aktivitas mereka selesai. Namun, keraguan akan basinya makanan tersebut sehingga banyak orang yang membuang makanan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solution of the problems. Produk kami ini menawarkan 4 solusi atas permasalahan yang terjadi. Yang pertama ada close the gap, ada yang kedua fresh food, yang ketiga cost, dan yang keempat ada easy to use. Yang pertama ialah close the gap. Kami memperkenalkan wadah bekal makanan yang inovatif dilengkapi dengan sensor canggih yang secara otomatis mendeteksi kualitas makanan di dalamnya dengan desain yang menarik dan fleksibel. Yang kedua ialah fresh food, inovasi bekal makanan yang dirancang untuk mempertahankan kesegaran makanan lebih lama dengan teknologi kedap udara dan material ramah lingkungan antibakteri. Yang ketiga ialah cost. Produk kami mengurangi biaya dalam membeli produk makanan pengganti karena desain yang fleksibel, fitur yang canggih, dan durability yang baik. Yang terakhir ialah easy to use. Desain menarik, fleksibel, dan ergonomis yang memudahkan customer dalam penggunaannya. Market opportunity overview, opportunity to build, meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan dan permintaan solusi inovatif. Dukungan permintaan untuk teknologi dan solusi inovatif di bidang keamanan pangan, tren gaya hidup sehat dan minat konsumen terhadap produk yang mendukung gaya hidup sehat. Freedom to influence, teknologi yang berkembang pesat membuka peluang untuk pengembangan kemasan yang lebih canggih dan akurat, peluang untuk mematenkan teknologi dan membangun merek yang kuat. Few competitors, pasar yang masih baru dengan hambatan masuk yang tinggi, peluang untuk akuisisi perusahaan lain dengan teknologi atau keahlian yang relevan. Selanjutnya yaitu market opportunity comparison. 18,5 miliar rupiah opportunity to build revenue over 12 months. 16,5 miliar rupiah freedom to even market share. 13 miliar rupiah few competitors obtainable market. Target market semua kalangan dari anak sekolah hingga kalangan lanjut usia 6-60 tahun.
Sorbox atau singkatan dari Sensorbox merupakan produk pada makanan inovatif yang memiliki fitur sensor canggih yang secara otomatis mendeteksi kualitas makanan di dalamnya. Sorbox dilengkapi dengan desain unik dan ergonomis, yaitu jumlah sekat di dalamnya dapat disesuaikan dengan keinginan customer. Lalu selanjutnya ada product overview Sorbox. Yang pertama ada inovatif, mengembangkan teknologi baru dengan menambah nilai pada fungsi tempat makanan. Yang kedua ada eco-friendly, membantu mengurangi limbah rumah tangga dari kemasan sekali pakai dan mencegah membuang makanan. Dan yang ketiga unik, bentuk berbeda dengan tempat makan pada umumnya. Bedanya, produk ini memiliki sekat yang fleksibel. Lalu ada product benefit. Yang pertama, pemantauan kualitas makanan, membantu mencegah mengkonsumsi makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi sehingga dapat mengurangi resiko keracunan makanan. Yang kedua, kemudahan penyimpanan. Sekat fleksibel memungkinkan pengguna untuk memisahkan berbagai jenis makanan atau hidangan dalam satu wadah tanpa perlu wadah tambahan. Yang ketiga ada fleksibilitas penggunaan. Pengguna dapat menyesuaikan dengan ukuran sekat sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, dukungan penggunaan limbah. Yang keempat, dukungan pengurangan limbah. Membantu dalam mengurangi pemborosan makanan dan limbah. Dan yang kelima, kesehatan dan keamanan. Membantu pengguna untuk menjaga kesehatan mereka dengan menghindari konsumsi makanan yang sudah tidak layak. Our business model. Model bisnis kami berkembang dengan memberikan nilai melalui inovasi strategis, solusi berpusat pada pelanggan, dan campuran antara kreativitas dan analisis. Pada research, berdasarkan masalah yang terjadi dan yang dibutuhkan konsumen, konsep and design, konsep unik dengan desain yang tidak biasa dan ergonomis, customer segmentation, individu dan korporat, cost structure, pengembangan produk, operasional, pemasaran dan penjualan, distribution, e-commerce, retail, dan korporat. Our competition. Sorbox sendiri memiliki desain unik, fleksibel, dan harga ergonomis yang memudahkan penggunaan dan dapat menyesuaikan kebutuhan ruang dalam wadah sesuai keinginan customer. Fitur inovatif yang dapat mendeteksi kualitas makanan, harga yang sesuai dengan kualitas yang kami berikan, dan sesuai dengan kelebihan produk. Tupperware memiliki produk yang mahal, tidak memiliki fitur inovatif. Lock and Look memiliki harga yang lebih mahal, desain dan kurang unik. Miso sendiri desainnya tidak unik dan fleksibel, tidak memiliki fitur inovatif. Our team. Saya, Kotronada, as a founder, memiliki kemampuan memimpin tim, membuat keputusan strategis, dan memotivasi anggota tim. Saya Najwa Rahman Nurisa dengan NIM 23041609777. Sebagai CEO founder, memahami proses produksi dan distribusi dengan baik, memastikan operasi berjalan dengan efisien, dan memastikan standar kebersihan serta keamanan makanan. Perkenalkan, saya Sekar Wahyunindya sebagai co-founder yang memiliki kemampuan untuk mengelola proyek dan mengkoordinasikan berbagai divisi agar berjalan sesuai rencana serta fokus pada menjaga kualitas produk. Perkenalkan, nama saya Nia Ulia Ramadhani dengan NIM 2304111909572. Saya sebagai finance ahli dalam mengelola keuangan perusahaan termasuk budgeting, cash flow, dan pengelolaan resiko. Perkenalkan, saya Ulil Wahyunindya sebagai desain yang memiliki kemampuan dalam desain ramah lingkungan, menggunakan bahan yang aman, bisa didaur ulang, dan desain produk dengan fokus pada ergonomi, estetika, dan fungsionalitas. Financial plan, pada 2026 dapat klien sebanyak 25, orderan sebanyak 980, kemudian gross revenue sebesar Rp362.600.000. Kemudian yaitu net revenue sebanyak Rp181.300.000. Kemudian pada 2027 mendapat klien sebanyak 30, orderan sebanyak 1.000 orang, gross revenue 370 juta,
Net revenue 185 juta. Lalu pada 2028 mendapat klien sebanyak 35, orderan sebanyak 1.100 orderan, gross revenue sebesar 407 juta rupiah. Kemudian net revenue 203.500.000 rupiah. Lalu pada 2029 mendapat klien 40 orang, orderan sebanyak 1.500, gross revenue 555 juta rupiah. Net revenue 277.500. Lalu pada 2030 mendapat klien sebanyak 45 orang, orderan 1.800, gross revenue 666 juta, net revenue 333 juta. Pada diagram di samping bisa kita lihat setiap tahun orderan dan klien kita semakin meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan timeline perusahaan kami atau action plan dalam mempraktekkan bisnis kami. Kami akan mengadakan timeline ini dimulai dari 2025, dimulai pada bulan Januari sampai bulan Maret. Kami akan mengadakan penelitian awal mengenai produk. Maret sampai April kami akan melakukan pengonsepan dan desain pada produk kami. Pada bulan April sampai dengan Juni kami mengadakan prototype, yaitu kami merencanakan bagaimana produk kami ini selanjutnya. Pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus kami akan mengadakan optimalisasi produk. Dilanjut dengan bulan Agustus sampai dengan September kami akan mulai memproduksi produk kami secara kecil. Selanjutnya pada bulan September sampai dengan November kami akan melaksanakan produksi secara massal, dan pada bulan November sampai Desember kami akan mengadakan launching produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai growth strategy. Growth strategy ini kami merancang pada tahun 2026 dimulai pada bulan Januari. Kami mengambil 3 bulan, yaitu pada bulan Januari, bulan Juli, dan bulan Desember dalam perencanaan ini. Pada bulan Januari tahun 2026, perusahaan kami fokus pada membangun dan mempertahankan pangsa pasar dengan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Pada bulan Juli 2026, perusahaan memantau kinerja produk secara teratur, serta metrik penjualan, kepuasan pelanggan, dan pengembalian investasi pemasaran. Pada Desember 2026, perusahaan akan melakukan koreksi dan evaluasi dari umpan balik yang diperoleh, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu selanjutnya funding. Dapat kita lihat dalam satu kali produksi dapat dihasilkan 1.355 produk. Jadi diperoleh harga pokok produksi sebesar 250.630.000 bagi satu kali produksi, yaitu 1.355 dan menghasilkan Rp185.000. Dengan markup 100%, maka harga jual produk sebesar Rp370.000. Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi penyimpanan makanan yang praktis dan berkualitas untuk konsumen Indonesia. Investasikan di Dining Convenience dan bersama-sama kita ciptakan masa depan menyimpan makanan yang aman, higienis, dan ramah lingkungan. Dengan teknologi inovatif dan pasar yang terus berkembang, inilah kesempatan Anda untuk menjadi bagian dari perubahan besar dalam industri ini. Mari wujudkan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga berkontribusi bagi kesehatan konsumen dan kelestarian lingkungan. Bergabunglah dengan kami dalam misi ini dan raih peluang investasi yang menjanjikan untuk masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.